Nah guys, di video kali ini ceritanya itu saya mau rencananya itu mau ini ya, mau ngerakit iPhone 14 Pro Max yang 128 GB. Dan ini yang seperti kalian lihat ya di meja ini. Ini beberapa part yang sudah saya kumpulkan dan sebagian itu ada yang saya beli ya dan ada juga yang masih belum sampai. Nah, jadi ceritanya itu, saya itu di bulan kemarin ya, itu dapat iPhone 14 Pro Max yang kondisinya itu parah guys, hancur total ya, casingnya pun sampai remuk dan kameranya itu gini. Nah, ini yang masih ada sisa ya, yang lainnya itu saya udah kebuang semua dan sempat di videoin, cuman filenya itu malah kehapus semua ya. Nah, kameranya itu, ini bagian kamera yang lepas ya, dan untuk mesin, nah untuk mesin ini kebetulan pas saya cek, itu dia masih aman ya, masih normal guys. Mesin dan Face ID-nya sudah saya cek nih aman ya. Kemarin saya pindahkan ke iPhone 14 Pro Max saya, itu aman sekali. Jadi kemarin itu saya pikir saya mau jual komponennya aja atau ya jual mesinnya aja lah ya. Karena kan mungkin ya masih bisa cuan lah. Nah, setelah saya cek ternyata masih normal dan akhirnya saya coba hitung-hitung-hitung, ternyata masih oke lah ya kalau misalkan iPhone 14 Pro Max ini saya rakit kembali guys. Nih, untuk LCD-nya kemarin dikasih juga, cuman pas dicek kemarin ini malah green screen ya. Saya nggak tahu nih apakah masih bisa dibenerin atau enggak. Dan saat ini saya belum bisa ngerakit karena masih ada beberapa komponen tuh yang masih saya order ya. Karena ada yang harus di apa nih, ditukar baru, ada juga yang memang harus diperbaikin. Nah, ini contoh untuk kamera. Nah, kamera ini saya belum tahu pasti ya apakah kamera ini masih bisa berfungsi dengan normal atau enggak. Cuman kalau di sini kalian bisa lihat ya, ini kan soketnya itu dia hancur guys. Jadi ini saya sudah lepas. Nah, jadi saya tinggal tunggu dulu nih soket yang baru datang dan nanti saya coba pasang sini. Kalau misalkan ini normal, ya mudah-mudahan lah ya ini normal. Jadi budgetnya itu nggak terlalu gede guys. Itu sudah paling murah ya yang bakal saya dapatkan. Nah, ini yang baru datang, ini bagian apa sih, NFC-nya ya atau wireless charging-nya plus tombol on off. Nah, ini dia nyatu. Ini saya ambil yang kayaknya sih ori copotan ya, katanya sih ori. Mudah-mudahan ini benar-benar bagus. Karena kalau yang pakai yang biasa ini nggak, biasa sih kadang bermasalah ya. Sebagian komponen itu ada yang masih layak pakai, ada juga yang memang harus diperbaikin dan memang harus diganti. Nah, ini saya juga baru ngecek nih kalau untuk lidarnya ya. Nah, lidarnya itu ternyata di bagian soketnya ini dia rusak juga guys. Nah, ini mungkin agak repot ya saya nyari apanya nih. Nyari soketnya ya. Saya nggak tahu nih apakah ada yang jual atau enggak. Kalau untuk kamera itu ada ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, ini soketnya bengkok guys, rusak ya. Dan ini memang harus diganti ya. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan guys. Terus apa lagi ya? Itu ada ini yang, nah ini saya juga nggak terlalu ngecek sih kemarin. Kayaknya sih aman nih bagian port charging ya, flexible charging ya, kayaknya aman. Soketnya juga aman ya. Mudah-mudahan sih aman. Karena kalau nggak aman ya ini kacau guys. Ini lumayan juga nih harga flexible charge-nya ya. Ini sekitar 400-an guys kalau yang ori copotan ya. Kalau yang biasa ya saya nggak worth it lah. Nanti nggak apa ya, takutnya nanti iPhone-nya malah bermasalah. Bisa dibilang ini untuk partnya, sebagian masih bawaannya, sebagian nanti ada yang saya ori beli tapi yang ori copotan ya. Nah, ini ada fleksibel WiFi-nya kayaknya masih bagus ya. Saya udah cek barusan ya. Nah, ini fleksibel WiFi, ini sudah saya cek masih bagus. Soketnya masih aman, nggak ada kendala.
Ini untuk flashnya. Nah, ini juga mudah-mudahan masih bagus ya, karena kemarin itu memang hancur total, guys. Kalau prediksi saya itu mungkin sekitar budget berapa ya, sekitar 5 jutaan lah, 5 jutaan itu udah bagus ya. Cuman LCD-nya itu nanti saya nggak ambil yang ori, karena yang ori kan lumayan mahal ya. Mungkin yang saya ambil yang OLED aja, guys. Tapi saya masih bingung mau ambil yang merek apa. Nah, ini untuk yang housingnya, ini kemarin saya beli hampir 400.000 ya. Sebenarnya sih kalau sudah lengkap ini sudah bisa dirakit, guys. Cuman ada fleksibel apa ya, fleksibel Bluetooth ya, kayaknya sih Bluetooth itu. Tapi nggak tahu nih apakah nyambung ke sini atau enggak ya. Kayaknya sih nggak nyambung sini ya biasanya ya. Tapi saya order dulu lah, saya tunggu itu datang dulu, baru nanti saya rakit ya. Ya mudah-mudahan 3 atau 4 hari lagi barangnya udah sampai itu. Ini housingnya. Ini kebetulan bawaan warna aslinya itu ada di purple. Nah, jadi saya order juga yang purple. Nah, untuk baterai itu nanti saya ambil yang saya pakai yang Brotherpad ya. Nih. Ini kebetulan sudah saya beli juga nih. Brotherpad yang HCSD. Jadi nanti saya akan tinggal pasang aja, karena untuk baterai bawaan kemarin itu udah kebuang, guys. Saya lihat di bagian baterainya itu ada kayak sobekan ya. Saya takutnya malah fleksibelnya itu nggak bisa dipakai lagi. Kalau nggak bisa dipakai ya percuma aja, guys, kalau kita misalkan pindah IC ya. Tapi kalau misalkan kemarin masih bagus, ya lumayan lah kita pindah IC ya. Paling tinggal beli baterai cell only aja, itu kan harganya juga murah, nggak mahal. Harusnya sih bisa nekan budget lebih murah lagi, harusnya ya. Nah, ini bagian ini kan ada apa ya, ada mic nih. Nah, saya nggak tahu nih mic-nya ini connect-nya kemana. Apakah ke ini ya, ke tombol. Intinya paling nantilah tunggu yang komponen yang dua ini datang lah ya, kayak Bluetooth sama apa ya, ada satu lagi tadi lupa saya, guys. Itu datang baru nanti saya bisa rakit. Karena apa? Kalau saya rakit sekarang itu nanti pasti bakal bongkar ulang lagi, guys. Karena posisinya itu ada di sini ya, di samping sini nih, kalau nggak salah apa di sini ya. Dan fleksibelnya itu nanti bakal ada di bawah mesin. Nah, itu takutnya nanti malah bongkar 2 kali ya. Yang pasti kalau untuk saat ini PR saya itu masih tinggal di sini aja sih. Di lidarnya ya. Saya mau cari-cari dulu nih apakah ada yang jual fleksibelnya aja. Kalau misalkan ada, ya nanti saya akan coba pindahin soketnya ya. Mudah-mudahan masih berfungsi. Kalau masih berfungsi ya ini oke. Budgetnya nggak terlalu nambah ya. Tapi kalau misalkan nggak berfungsi ya mau nggak mau ini saya harus cari yang copotannya juga ya. Kalau yang biasa itu takutnya dia nggak berfungsi normal, guys. Kaleng-kaleng ini aman, sama baut-bautnya itu lagi saya pesan juga ya. Nah, ini untuk bawaannya nih, slot SIM ya. Terus apa lagi ya, kayaknya sih nah ini saya nggak tahu nih ya bagian apa kemarin ya, saya lupa, guys, asli benar-benar lupa ya. Kayaknya sih ini cuma penyangganya aja. Nah, ini speaker atas bawahnya. Mudah-mudahan ini aman, karena ini harganya lumayan juga, guys, kalau yang original copotan. Terus ini Taptic engine-nya. Nah, ini mudah-mudahan masih bagus ya, karena itu yang parah itu bagian atasnya, guys. Bagian tengah sampai ke kamera ya, itu sempat bengkok. Cuman alhamdulillah untuk mesinnya ini dia masih aman. Saya udah berapa kali tes ya, ini masih aman, guys. Paling sih perkiraan saya sih ada di kamera depan ya. Kamera depannya kalau misalkan agak buram, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Kalau pun ada masalah, paling saya ganti yang kamera depan aja nih. Tapi kemarin saya lihat nggak terlalu parah ya. Harusnya sih masih jernih untuk gambarnya. Nih, kalau untuk mesin, nih kalian bisa lihat sendiri nih untuk mesin.
Tuh, dia masih aman ya, nggak bengkok ya. Saya kira kemarin itu ini paling ya buat kanibalan lah ya, atau pretelan lah ya untuk teman-teman teknisi. Cuman ternyata dia masih bisa berfungsi dengan normal guys. Tuh, cakep ya. 14 Pro Max 128 GB. Nah, mungkin untuk video selanjutnya nanti saya akan upload lagi kalau semua komponennya itu sudah datang ya. Dan buat kalian yang penasaran, nanti kalian tinggal tunggu aja guys. Tunggu updatean video saya yang terbaru ya. Dan pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di sampingnya guys. Oke, mungkin sekian dulu nih video dari saya. Thank you dan bye-bye.